Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Al-Fil. Arti Al-Fil adalah gajah. Kita lihat dulu sejarah berkaitan masalah gajah. Di Timur Tengah ada sentra kunjungan, peninggalan kuno, melegenda, bernilai sejarah, bernilai besar, jadi kebanggaan yang akan mengundang kunjungan. Itulah Ka'bah, Masjidil Haram, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama sang putra Ismail alaihissalam. Yang di situ ada pensyariatan haji. Apa makna haji? Ziarah kunjungan. Apa makna lain? Tur wisata. Tapi yang bersifat religi, bukan sebatas dolan. Karena ada manasiknya, kegiatan rutinnya yang memiliki nilai besar. Keberadaan syariat haji ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa orang pertama yang diperintahkan mengumumkan haji? Nabi Ibrahim. Wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka ila akhir ayat. Umumkan kepada manusia untuk haji, niscaya mereka akan menyambut panggilanmu dari jarak yang sangat jauh. Di antaranya naik onta sampai kurus. Ini mukjizat. Mana jarak yang jauh? Nggak dijelaskan. Kesimpulannya, siapa yang mendengar atau punya kasus agama, dia akan datang.
Dan itu tidak bisa ditandingi, dan kenyataannya orang berbondong dari segala penjuru. Secara dampak ekonomi sangat menjanjikan. Orang yang haji nyambi dagang boleh enggak? Boleh. Orang haji nyambi dagang boleh. Apalagi sekarang PP berapa waktu orang haji? 40 dino. Jadi apabila memiliki jiwa bisnis itu menjanjikan. Punya jiwa bisnis itu menjanjikan. Makanya tempat-tempat wisata itu ternyata tidak lepas dari kepentingan bisnis. Bakul wisata ranggo jajan jenge duduk wisata, katanya gitu. Itu memiliki dampak ekonomi yang luar biasa. Semua bidang, transportasi, penginapan, oleh-oleh, pertukaran dagangan dari segala penjuru, dari mana bawa apa, dari mana bawa apa, tukar menukar, entah itu kebutuhan atau untuk jajan, untuk oleh-oleh. Raja Abraha, penguasa yang ada di Yaman, menginginkan mengalihkan kunjungan manusia ke Yaman. Makanya dia mengadakan, membangun mercusuar dunia untuk menarik kunjungan. Yang namanya kolis atau istilah yang lain. Semana dengan kolan suah, punya mana kopiah atau tutup kepala. Artinya saking berdiri tinggi orang ketika pakai capil, ketika dengak capile jeblok. Nyapo dhuwur. Orang Arab tahu, akhirnya dihinakan. Penghinaannya ada beberapa macam. Dinodai dengan kotoran atau dibakar. Ujung-ujungnya memancing emosi. Akhirnya Raja Abraham memutuskan Ka'bah harus dihancurkan. Akhirnya disiapkan kendaraan yang sangat utama, seolah tidak bisa dilawan. Apa itu? Gajah. Jumlahnya banyak, las-lasan 12 atau berapa. Yang paling gawedi namanya Mahmud. Tapi aja nyindir, wae Pak Mahmud iki tunggangan Abraha. Pas jenenge padha dipadak-padakne. Dan orang-orang Arab, kabilah-kabilah yang tahu, mereka menghadang, tapi nggak ada yang menang. Giliran terakhir sebelum menghancurkan Ka'bah, penguasa di lingkup itu, raja memutuskan tolong panggil supaya menghadap ke saya. Akhirnya kakek Nabi yang datang, siapa namanya? Abdul Muthalib. Wongnya ganteng banget. Begitu datang, raja terkesima. Orang yang diundang datang duduk lesian, sampai raja di singgasana malah lesian. Kenapa? Saking hormat dan tertarik ganteng. Akhirnya terjadilah perbincangan. Sirmu apa? Dia katakan, 200 onta yang kau rampas tolong kembalikan. Apa yang liane? Nggak ada. Nyapa kok ngono? Ya, setiap orang punya hak. Itu benda saya,
diambil, ya kembalikan. Nah itu, kamu sebagai pemimpin sini, Ka'bah itu bukan milik saya, itu milik Allah. Saya ditugasi menjaga sekira saya mampu. Untuk menghadapi tentaramu saya nggak mampu. Makanya kewenangan itu saya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, rumah yang kau amanatkan untuk ku makmurkan sekarang mau dihancurkan oleh pasukan yang saya nggak mampu melawan. Maka untuk itu mandat yang kau berikan saya kembalikan kepadamu. Setelah itu saya akan ngungsi. Kalau begitu, maka akhirnya 200 unta dikembalikan. Raja Abraha hendak menghancurkan, kayak nggak ada lawan, seolah mesti menang. Kondisi inilah akhirnya Allah kirimkan burung ababil. Kalau lebih itulah kronologinya. Bila kita melihat kisah surah ini diberi nama dengan surah Al-Fil. Sekarang kita masuk kepada pembahasan bahwa surah Al-Fil adalah Makkiyah, diturunkan ketika Nabi masih dakwah di Mekah, belum pindah di Madinah. Ciri khas surah Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, gaya bicaranya simple ning tegas. Tema yang banyak diangkat tentang memperkokoh tauhid rububiyah untuk menggiring manusia ke tauhid uluhiyah, dikenalkan Allah untuk siap menyembahnya. Dan banyak diangkat tema juga tentang iman pada hari akhir, karena rata-rata orang kufur pada hari akhir. Jumlah ayatnya khamsah, ada 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil waj'alahum ka'asfin ma'kul. Diawali ta'awud karena pesan Allah Ta'ala, idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minas syaitonir rajim. Bila kamu sudah siap membaca Quran, awali dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena setan datang di semua kondisi dan berusaha untuk menggagalkan. Setan bisa melihat manusia, manusia nggak bisa melihat. Makanya kalau Allah tidak membentengi, nggak ada orang yang bisa selamat. Ketika baca Quran dari ayat pertama di muqaddimah dengan basmalah, termasuk pemisah satu surah dengan surah yang lain. Terjemah bahasa bismillah ialah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makna tafsir, setiap diri dengan bismillah merupakan doa. Saya memulai kegiatanku sambil memohon keberkahan Allah, pertolongan Allah. Allah zat yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, rahmatnya luas. Semoga saya diberi sebagai modal ketaatan, rahmatnya terus. Semoga saya mendapatkan sebagai imbalan ketaatan. Itu makna tafsir. Sehingga makna bahasa sama makna tafsir ternyata beda. Berikutnya, alam taro, apakah kamu tidak melihat? Artinya melihatlah. Baca sejarah.
Di sana ada bentuk maha agungnya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menggiring kepada kita tunduk kepadanya. Alam taro, tidakkah kamu lihat, adalah perintah kepada kita untuk memperhatikan sejarah besar. Kaifa, bagaimana, fa'ala, bertindak, Rabbuka, Allah Rabbmu, bi ashabil fil, kepada tentara bergajah. Bentuk maha agungnya Allah dilihat dari mental Raja Abraha. Gimana mental Raja Abraha? Siapa yang bisa mengalahkan kami? Apa mental Raja Abraha? Siapa yang bisa mengalahkan kami? Sehingga orang yang punya mental ngono kuwi nanti diwelehni. Akhirnya apa jawabannya? Siapa yang bisa mengalahkan kami? Jawabnya manuk. Nah, ngono ya. Mudah kan jawabannya? Siapa yang bisa mengalahkan kami? Jawabnya manuk. Bahkan anak raja sing ngalahne nyamuk. Nah, lebih kecil lagi, itu jelas maha kuasanya Allah. Sehingga yang betul-betul merasa itu si pelaku sendiri, karena pemikiran mereka, mental mereka, kami segala-galanya, kami segala-galanya. Dan itu sudah terbukti. Kabilah-kabilah Arab ketika menghadang mereka tersingkir semuanya. Makanya kepada mereka betul-betul disuguhi maha kuasanya Allah. Maka bila Raja Abraha punya mental seperti itu, sing dhisik-dhisik yang punya mental ngono kuwi jumlahnya banyak. Siapa? Qarun dengan Sogi. Dia ngomong dengan congkak. Saya memang tahu tanda cinta Allah itu adalah sugih. Nah, saya memang dicinta oleh Allah. Walaupun dia itu kafir. Dibolehnya enggak? Napa dibolehnya ini? Dibuka aibnya, dijatuhkan kecongkakannya, akhirnya terhinakan. Niku dibolehnya. Ternyata dia dihancurkan dengan begitu mudah. Napa? Ditenggelamkan di bumi. Makanya bumi termasuk tentara Allah. Itu contohnya. Di masa Nabi juga ada kisah lain, bumi sebagai tentara Allah. Nopo? Ada Nasoro, masuk Islam, pernah jadi juru tulis wahyu, lalu murtad. Ketika dikubur, bumi nggak mau menerima, tinggal ngalih, terangkat. Akhirnya tergeletak di permukaan. Mereka nuduh, kita tingkah mulai Muhammad CS diperdalam. Ternyata sama, dimuntahkan oleh bumi. Lek muntah wong sor, ngoten ya. Lek bumi muntah ada semundi. Tuh kok. Sama tuduhannya. Kurang lebih orang Arab mengatakan sialan perilaku Muhammad CS. Senada itu makna. Akhirnya diperdalam sangat dalam secara pertimbangan nalar, gak ada orang yang mampu. Kalau kekuatan kita apa kira-kira? Nanti bulldozer gak kuat ngangkat kira-kira. Jauh kira core, boh kekuatan mesin keruk gak kuat ngangkat. Tapi begitu mereka tinggalkan, sama dimuntahkan lagi begitu mudah. Oh, kayak ngono berarti itu untuk perilaku manusia. Itu kan juga nggih meleh nih. Bumi kan sebagai tentara. Yang lain kisah wong mati wis diukur pira dawane, dilebokane bakno enggak. Sedang-sedang malah ditekuk. Wonten ceritane ngoten niku.
Sehingga cerita orang ini bukan dalil. Nyapo uripe ternyata tukang ngajak wisata rajek. Napa ngajak wisata rajek? Rajeknya cak mlaku-mlaku lho. Nek kene malah nek kene malah nek kene. Lemah malah om bojone ngejak wisata rajek. Tukang ngelih patok. Jadi ngejak wisata rajek. Akhirnya bumi nggak mau menerima. Itu cerita. Air pun juga tentara Allah. Siapa yang sombong dihancurkan dengan air? Fir'aun ngomong apa? Ana rabbukum ma'al. Diwelehne juga. Jadi kalau gitu peristiwa-peristiwa orang congkak diwelehne itu jumlahnya wakeh ngoten nggih. Termasuk Abraha diwelehne. Seolah dengan tentara luar biasa, nggak ada yang bisa mengalahkan. Jebule enek. Siapa? Manuk. Nah, begitu kok ya. Berikutnya, alam yaj'al kaidahum, bukankah Allah menjadikan kiat mereka? Napa kiat nih? Perencanaan yang disiapkan dengan segala kesempurnaan sehingga ketika dilaksanakan harapannya mesti sukses. Itu kiat. Persiapan direncanakan dengan segala kesempurnaan, diprogramkan, ketika dilaksanakan mesti sukses. Ternyata kiat mereka itu Allah bikin tadlil di dalam kesia-siaan, gagal total. Lalu bagaimana kaifiat mekanisme Allah menghancurkan mereka untuk melehni, menghinakan dari kecongkakan kesombongannya. Siapa yang bisa mengalahkan kami? Ternyata Allah nggak tandang langsung, Allah membuat sebab. Congkaknya makhluk cukup dihadapi dengan makhluk. Allah sendiri mengatakan kun, selesai mboten. Kalau mereka diselesaikan langsung oleh Allah, hanya mengatakan ya mesti kalah. Nah sekarang supaya mereka merasa seimbang, maka juga sesama makhluk Allah Maha bisa menghendaki segala sesuatu dengan kun bisa. Tapi kenapa Allah membuat tentara, entah itu bumi, entah itu air, entah itu nyamuk, entah itu diri kaum muslimin, entah juga angin soba, angin dabur, termasuk adanya gempa, adanya teriakan, petir, longsor, gunung pindah, wong sak desa keblekan gunung. Adakah ceritanya? Jangankan kamu melawan Allah, melawan makhluk saja tidak bisa. Jika Allah itu betul-betul agung, yang tujuannya bila sudah sejelas itu manusia kok nggak mau menghamba, ya kan teman-teman. Makanya ketika mereka dihukum di neraka, nggak ada yang pernah disalahkan. Yang ada adalah memang saya zalim. Orang di neraka itu merasa dicipta, disiksa, atau memang merasa sadar saya memang zalim. Yang putih sadar mereka orang zalim, bukan dicipta untuk disiksa. Makanya penduduk neraka sing nyanyi nggak ada. Napa terjemahannya? Ayo. Penduduk neraka sing nyanyi nggak enak. Sinten saken terjemahannya? Enak penyanyi protes takdir memang kejam. Penduduk neraka nggak ada sing nyanyi. Berarti penduduk neraka itu lebih pintar ketimbang si penyanyi. Penduduk neraka lebih pintar daripada si penyanyi. Nggak ada penduduk neraka mengatakan saya dicipta untuk disiksa. Makanya penduduk neraka tidak ada yang nyanyi. Sing nyanyi berarti kebodohan sangat. Katanya takdir itu apa? Kejam.
Makanya penduduk neraka ditanya, alam ya'tikum nadhir. Loh, kok ke neraka? Emangnya kamu belum pernah kedatangan orang yang menyampaikan peringatan? Jawabnya, qalu bala sampun. Nyapa? Fakadzabna, kami mendustakan. Ya wis. Jadi mereka itu menolak itu sadar. Gak ada yang mengatakan saya dicipta untuk disiksa, gak ada. Itu hikmah kenapa Allah menghancurkan mereka dengan mencipta makhluk yang dijadi tentaranya, bukan oleh itu lemah. Justru dengan begitu malah menunjukkan maha kuasanya Allah. Wa arsala, Allah kirimkan al kepada mereka toiron, burung ababil jamaat yang bergerombol-gerombol, berfase-fase. Sak gerudukan teko, sak gerudukan teko. Dan berikutnya, tarmihim, burung itu melempari mereka bihijaratin dengan batu min sijil, dari tanah liat yang dibakar. Beberapa tafsir menjelaskan ukurannya itu segede kacang tanah, jumlahnya 3, diparuh 1, di 2 kakinya 1-1. Ketika jatuh menimpa ke kepala, langsung nyunyut tembus ke bawah. Napa nyunyut nih? Bahasa Indonesia nih, meleleh nih. Ledir, meleleh. Langsung tembus. Kena bun-bunannya langsung meleleh, metu ngesor. Ketika jatuh tertimpa angin, makan korban lagi. Maka angin pun juga tentara Allah. Nah begitu. Makanya gajah-gajah itu sebenarnya itu tahu maha agungnya Allah. Dari mana? Setiap kali gajah diarahkan ke Ka'bah itu mesti molet, berot nganan atau berot ngiri. Diarahkan kepada yang lain langsung semrindil. Diarahkan ke situ lagi, berot lagi. Berarti kan tahu ada apa. Nah gitu ceritanya. Sehingga mereka banyak yang mati seketika atau mati tertunda. Yang sempat melarikan diri, ya di tempat pelariannya akhirnya mati juga. Faja'alahum, maka Allah jadikan mereka ka'asfin, seperti daun makul yang dimakan, yaitu dimakan ulat. Ini ulat pun juga termasuk tentara Allah. Apa saja tentara Allah di zaman Nabi Musa? Yang Firaun dibikin nggak berdaya, banyu dadi getih, banyu nggih ciblon kodok, walang, apa malih, dan yang semisal itu tentara-tentara Allah jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka itu mengalami. Makanya mereka ketika sudah segamblang itu kok nggak beriman, itu namanya memang kenemenen, sehingga layak mereka itu masuk ke neraka. Padahal Allah menjelaskan tentang dirinya, inna rahmatis sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Artinya rahmat Allah lebih gede daripada murkanya. Orang salah satu itu satu, orang benar satu itu 10, bahkan 700. Mestinya salah satu dengan bener siji itu sudah duwe susuk. Salah siji, bangga siji, bener siji 10. 10 sipo siji dik songo, putune susuk lho nggih. Ning kenapa? Kebanyakan orang masuk neraka. Jenenge kenemenen manusa. Andaikan manusia melakukan 10 kali kesalahan, itu bisa nilai dengan netral dengan satu kebaikan. Tapi kenapa kenyataannya Allah sudah segede itu rahmannya, mereka masih masuk neraka? Itu namanya kebangetan, tidak mensyukuri kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu termasuk kehancuran mereka itu bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Godhong niku dipangan ular, niku entek sak gagange napa
dagingnya daun. Kita sami ari kala lawe ikan laut niku mboten dipresto, niku sing didahar daging tok napa sak arine. Napa? Daging tok dipresto ya lagi sak arine. Jadi itu tinggal kalek krongkongan. Jadi itu napa nggih? Istilahnya pomo blarak niku bitingi niku nang ditepangan niku namung dagingnya. Arel-arel napa nggih? Batangnya yang berkembang itu enggak kepangan. Kok bisa seperti itu? Ya gitulah. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu Allah itu menyiapkan malaikat ditugasi, maka dia akan mengena kepada apa yang ditugaskan. Makanya pada kelompok yang jelek, bila ada orang baik juga akan diselamatkan. Pada kelompok yang baik, bila ada orang jelek pun juga dia tidak bisa sembunyi. Itu diantara hikmah pelajarannya. Berikutnya kita baca tafsirnya. Ayat 1 sampai 5, alam tara dan seterusnya. Ay maknanya, ama ro'aita, apa kamu enggak melihat min kudratillah, dari maha kuasanya Allah, wa azimi sya'ni, dan besar akan keagungannya, wa rahmatihi, dan luas akan rahmatnya, bibati, yang dicurahkan kepada hambanya, wa atillati tauhidi, dan tanda bukti akan ketauhidan Allah, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang hak, yang diibadai, tidak ada yang lain. Wasidiki rasulihi, dan tidakkah kamu lihat akan kebenaran Rasulnya Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya Quran yang diturunkan itu ternyata persis dengan peristiwa yang mereka sendiri saksikan. Muhammad kok duwe unen-unen ngono ki kok ngendi to? Orang Arab yang paham sastra itu ketika baca Quran, bisakah membedakan ini ucapan manusia, ini firman Allah? Bisakah orang Arab? Bisa. Nek ngene iki Quran, ngene iki ucapane manusia. Kaya wong duwe alat cek keaslian uang. Nek mboten ngerti keaslian uang, dilihat sekilas duit palsu sama asli sama enggak sekilas. Itu kalau nggak pakai alat nggak bisa. Begitu pakai alat, nah ini asli, ini palsu. Nah orang Arab itu bisa membedakan ini wahyu, ini bahasa manusia. Kenapa? Memang mahir bahasa. Ternyata turunnya ayat ini, mereka sadar ini bukan ucapan manusia. Manusia nggak bisa ngatur bahasa seperti ini. Ini kalau tidak dari pencipta langit bumi nggak mungkin. Muhammad nggak bisa ngarang-ngarang ngono kuwi. Tapi ternyata Muhammad kok punya bahasa yang begitu. Ini merupakan mukjizat. Bahasanya aro'aital alam taro sampai habis itu termasuk betul-betul wahyu, dan mereka mengakui keberadaan Allah. Makanya wong sing menyaingi inna a'tainakal kautsar, membikin Quran palsu, menyaingi ayat itu, sinten? Musallamah al-kadzab. Akhirnya ngarang sebuah kata senada itu. Akhirnya dia didustakan koncone dewi. Kurang lebih itu apa? Kodok. Tahukah kamu kodok itu apa? Binatang berkaki 4 lek melaku mencolot-mencolot. Apa kira-kira maknanya ngono iki? Bisa menyentuh jiwa atau orang rungokne geram? Gak bisa menyentuh jiwa. Wong rungokne geram. Apa kata sing pendengar? Saya yakin kamu adalah pembual. Itu mahirnya orang Arab. Bisa membedakan ini adalah firman Allah atau ucapan manusia.
Ini sebagai tanda bukti benarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Quran yang diturunkan menggambarkan semuanya, ternyata persis, dan itu bukan bahasa manusia. Ini merupakan mukjizat. Makanya bila sudah segamblang itu mereka kok nggak mau mengimani dengan Nabi kita diterima lalu masuk Islam, itu memang uangnya kebangetan, sehingga apabila disiksa itu memang sudah selayaknya. Itu gadah sego mambu seminggu tasih saged diolah mboten? Saged mboten? Mesti gua sego mambu seminggu niku dengan penuh jijik apa iman-iman? Masa iman-iman? Ya mesti dengan sangat jijik. Makanya uang kafir itu sangat menjijikkan, sehingga kan uang sing iman-iman belas. Kan uang sing iman-iman belas. Makanya matinya uang kafir nggak usah ditangisi. Artinya mereka itu tidak ada yang bisa didaur ulang. Pol buang dengan penuh menjijikkan. Itu bila orang tidak beriman itu kelasnya seperti itu. Ma fa'alahu Allahu bi ashabil fil. Kita suruh melihat apa yang Allah perbuat terhadap tentara bergajah. Alladzina kadu baitahu al-haram, yang mereka membuat makar untuk merusak rumahnya al-haram. Wa aradu ikhrabahu, mereka menginginkan untuk merobohkan. Wa tajahazu, maka mereka telah menyiapkan dengan semua persiapan li ajri dzalika, untuk program ini. Wastashabu, dan mereka menyertakan ma'hum bersama mereka al-filah li hadmihi, disertakan filah gajah-gajah untuk menghancurkannya. Waja'u bijam'in, mereka datang dengan pasukan sing wakeh la kibala lil Arab, yang nggak bisa dilawan oleh orang Arab dengan pasukannya minal Habasyah wal Yaman, dengan dikerahkan pasukan dari Habsi dan Yaman. Falaman tahu ila kurbi Makkah, ketika mereka telah sampai ke tempat dekat ke Mekah, walam yakun bil Arabi mutafa'atun, dan tidak ada terhadap orang Arab kemampuan untuk membentengi. Wa kharaja ahlu Makkah min Makkah, akhirnya penduduk Makkah sendiri harus ngungsi. Khaufan alang fusim, karena takut musibah yang akan menimpa kepada dirinya. Kenapa? Pasukannya memang tidak bisa dilawan, itu ukuran yang mereka siapkan. Akhirnya arsalallahu alaihim, Allah serah kirimkan kepada mereka tayron ababil, punya mana mutafariqah, yaitu burung yang berkelompok-kelompok, memiliki makna mutafariqah, yaitu bergrup-grup. Tahmilu asjaran, yang membawa batu-batu, muhammatan, yang itu dipanaskan min sijil, dari tanah liat yang dibentuk. Faramathum biha, maka burung itu melempari mereka dengan batu itu. Wa tata'abba'at qasiyahum wa daniyahum, batu itu mengejar kepada mereka, entah yang berada di tempat jauh maupun di tempat yang dekat. Waham itu, maka akhirnya mereka padam, wa hadamu, dan hancur. Saru, jadilah mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Wa kafallahu syarrahum, Allah telah mencukupkan Mekah dari kejahatan mereka. Wa radda kaidum, dan Allah telah menghalau makar mereka. Binukurihim, yang ada di leher mereka, ibaratnya dicekek nggak berkutik, artinya mereka itu memang takluk total. Wa qisatuhum ma'rufatun masyhuratun, dan kisah tentang penghancuran ini ternyata itu sangat-sangat masyhur,
sehingga seolah siapapun tahu, sehingga tidak asing lagi. Makanya ketika Quran turun seperti itu, mereka betul-betul paham, cuma bahasanya beda. Yang mereka pahami sejarah, Quran turun itu betul-betul wahyu. Ini kalau bukan wahyu nggak mungkin bahasa seperti itu. Itu termasuk peluang untuk memasukkan dakwah. Wa kanatil kasanah allati wulida fiha, dan ada tahun itu yang dilahirkan di tahun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasarat min jumlati irha soti dakwatihi, maka jadilah hari hancurnya tentara Fil ketika hendak menyerang Ka'bah, bersamaan itu dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari sejumlah mukjizat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tilati risalati, dan tanda bukti akan risalah yang diembannya. Walillahil hamdu wasyukru, pujian, kesyukuran semata hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kronologi peristiwa sudah kita sampaikan, ayat bersama terjemahnya sudah, tafsir As-Sa'di pun juga telah kita baca. Berikutnya kita masuk pada rangkuman, ada 8 nomor, mau dicatat silahkan. 1. Orang dicipta untuk ibadah. Titik. Orang dicipta untuk apa? Ibadah. Ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dicipta jin manusia kecuali untuk beribadah. Nomor 2, ibadah bukan beban, tetapi doa dan permintaan. Yang nomor 2, ibadah itu bukan beban, tetapi doa dan permintaan. Biasanya tiang dijak ngibadah niku aras-arasan apa semrindil. Napa biasanya? Aras-arasan. Tapi menawi wonten dakwah sosial dengan berbagi paket, mungkin bernilai 200.000, enek amplop nilainya 300.000. Kemudian masyarakat itu dipai kartu. Ini kira-kira lek ora teko iman-iman enggak? Begitu dibuka gruduk mboten? Nyapo mek 500.000 gruduke kaya ngono. Lah ibadah nggak bisa dihitung kok enggak gruduk nyapo. Apa sebabnya? Salah pemahaman. Napa sebabnya? Salah pemahaman. Dikira ibadah itu beban. Dikira ibadah itu apa? Beban. Dipanggil nggak banyak yang datang. Makanya pemikiran ini kita wajib buang. Dan tidak semata kita buang, kita harus berdoa. Kalau kita tidak diberi rasa oleh Allah, kita tidak bisa memasang rasa itu. Ibadah itu bukan beban, tetapi doa dan permintaan. Sehingga manusia diundang untuk meminta, berapa sermu akan diberi semuanya. Tapi sayangnya ibadah itu terasa beban. Makanya kita harus merubah. Ibadah itu bukan beban, tetapi doa dan permintaan. Tetapi kita tidak bisa memasang rasa ini kalau Allah nggak memberi. Makanya kita minta pada Allah, ya Allah jadikan saya punya kemampuan berpikir. Ibadah itu bukan beban, tetapi doa dan permintaan. Kudune semangat. Untuk kupon 500.000 semangat luar biasa. Kenapa kupon masuk surga yang tidak bisa dihitung kok enggak semangat? Kita harus minta kepada Allah untuk diberikan rasa itu. Kita nggak bisa masang. Ustaz, jenengan pasang rasa itu. Ya ora iso bicarane masang. Allah yang bisa memasang. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Itu nomor 2.
Ibadah bukan beban tetapi doa dan permintaan. 3, macam-macam doa. Ada 2, doa ibadah dan doa permintaan. Itu nomor 3, macam-macam doa. Ada 2, doa ibadah dan doa permintaan. Apa doa ibadah? Sholat, zakat, puasa, haji, zikir, maca Quran, itu namanya doa ibadah. Karena pada peribadatan itu fadilahnya besar. Fadilah iki ngene, fadilah iki ngene, fadilah iki ngene. Fadilah sholat demikian, fadilah zakat demikian, fadilah puasa demikian, fadilah haji demikian. Ketika sadar, makanya dia itu tidak usah minta apa yang dijanjikan, tetapi dia semangat mengerjakan sholat. Pokok sholatmu bener, yang dijanjikan mesti diparing nih. Apalagi pada sholat itu sendiri, itu kesempatan doa sangat banyak. Andaikan pada saat itu tidak ada doanya, itu sudah doa. Apalagi pada sholat sudah berisi apa? Doa yang paling banyak. Yang kedua, doa permintaan, artinya orang tidak terikat peribadatan. Ketika butuh, nah dia menengadahkan tangan, ya Allah saya minta ini itu. Dan itu adabnya supaya diwasilai. Doa permintaan, adabnya nopo? Diwasilai. Nopo wasilai? Minimal memuji Allah dan sholawat untuk Rasulnya. Setelah itu baru minta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ini asaluka, dan berikutnya. Pujian milik Allah, sholawat untuk Rasulnya. Ya Allah saya minta ini itu. Diwasilai nopo? Memuji Allah dan bersolawat. Itu minimal. Nanti diwasilai yang lain boleh wudu, sholat, lalu menengadahkan tangan. Sodaqoh, setelah itu menengadahkan tangan. Setelah sodaqoh, sebelum menengadahkan tetap memuji Allah dan bersolawat untuk Nabi-Nya. Nomor 4, semua yang minta punya hak dikabulkan, iman maupun kafir. Semua yang minta punya hak dikabulkan, dari mukmin maupun dari kafir. Jadi Allah memerintahkan doa, Allah sudah otomatis untuk apa? Memberi. Semua yang minta punya hak dikabulkan. Doanya siapa yang nggak dikabulkan? Nggak ada. Semua doa mesti dikabulkan. Wong kafir ndonga mboten? Ndonga. Napa sing disuwun? Dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah titik. Dikabulkan. Bahkan Allah banyak memberi dengan jumlah yang mereka nggak mampu menghitung. Kadung kena meneren dablek. Semua kebutuhan diberi, bahkan Allah mengistidraj. Jadi semua doa itu dikabulkan, iman maupun kafir. Cuma wong kafir yang diminta hanya dunia, nggak butuh akhirat. Nah begitu, iblis donga mboten? Donga napa tungane iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan saya punya umur panjang sampai masa dibangkitkan. Apa jawaban Allah? Innaka minal munzirin. Ya kamu ditangguhkan. Loh, iblis saja dikabulkan tuh ngene. Nomor 5, macam-macam pengabulan. A, berkah. B, dunia dan istidraj. Ini macam-macam pengabulan doa. A, berkah. B, dunia dan istidraj. Itu macam-macam pengabulan doa. Dikabulkan semata diberi, dikabulkan punya mana diberkahi. Lek pengabulan semata diberi, semua makhluk sudah donga apa wae diparingi. Tapi kalau pengabulan itu memiliki makna berkah, ini ada syaratnya.
ada syaratnya. Minta keduniaan tidak ada syaratnya, minta diberi. Tapi kalau keberkahan ada syaratnya. Bila tidak terpenuhi syarat keberkahan nggak diberi. Nomor 6, syarat pengabulan doa yang bernilai berkah. Syarat pengabulan doa yang memiliki nilai berkah. 1, bertauhid. 2, takwa. 3, halal kebutuhan hidup. Minimal 3. Siapa yang doa memiliki terpenuhi syarat tauhid, takwa, dan kebutuhan serba halal, ini pengabulannya bukan semata pemberian, tetapi pengabulannya memiliki makna berkah. Sehingga yang didapatkan bukan dunia tok, tapi akhirat. Akhirat yang gede saja Allah memberi, dunia kecil kan gampang. Makanya orang kafir nggak duwe doa keberkahan ini. Kenapa? Mereka nggak butuh berkah. Yang mereka cari apa? Dunia. Makanya mereka minta surga yang nggak diberi. Kenapa? Nggak terpenuhi syarat. Apa syaratnya tadi? 1, tauhid. 2, takwa. 3, kebutuhan itu serba halal. Makan, minum, pakaian, dan macam-macam. Ya itu beda nih pengabulan doa mukmin sama orang kafir. Nomor 6, segala sesuatu itu kuncinya adalah doa. Segala sesuatu kuncinya itu adalah doa. Penempuan sebab itu hanya sebatas sarana. Segala sesuatu kuncinya adalah doa. Penempuan sebab itu sebatas sarana. Segala sesuatu kuncinya doa. Pengerjakan sebab sebatas sarana. Makanya doa sebelum kerja, doa selama kerja, doa sesudah kerja. Silakan ditulis. Maka daripada itu, doa sebelum kerja, doa di tengah-tengah kerja, doa sesudah kerja. Kenapa? Inti sarinya nopo? Doa. Pengerjakan sebab sebatas sarana. Makanya doa sebelum kerja, doa selama kerja, doa sesudah kerja. Budal kerja pun nate ndonga napa dereng? Silahkan berdoa. Ya Allah, kebutuhanku sama keluargaku hari ini adalah sekitar 1.000 misal. Berapa? Terserah. Kita bikin misal saja. Mudahkan saya mencari mendapatkan rezeki. Sebelum berangkat ndonga dhisik. Selama bekerja akeh ndonga. Di sela-sela kerja Nabi Ibrahim ndonga napa pas bangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sela-sela kerja. Setelah itu nanti doa sesudah kerja. Ya Allah, sebab ini itu sudah saya kerjakan. Saya olah tanah, saya tebar benih, saya jaga dari gulmanya, saya halau dari penyakitnya. Maka berilah penghasilan yang pantas untuk saya. Kenapa? Kuncinya itu doa. Pengerjakan sebab sebatas sarana. Terakhir, bukan 8 tapi 7. Ketika wasilah tidak mampu, maka serahkan semuanya kepada Allah. Terakhir yang ke-7, ketika wasilah tidak mampu, maka
serahkan semuanya kepada Allah. Ketika wasilah atau sarana tidak mampu, maka serahkan semuanya kepada Allah. Tiang ngelakoni wasilah mesti saged napa kadang saged kadang boten. Tiang ngelakoni wasilah ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Yang bisa kerjakan, bentuk syukurnya. Yang nggak bisa, ajukan udzur, ya Allah saya nggak mampu. Makanya kerja sehari-hari kita mancing dan macam-macam, kerjakan. Kenapa? Bentuk syukur kita bisa melaksanakan sarana. Kalau nggak dikerjakan salah. Karena ada perintah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadillah, bertebaran cari rezeki. Mana itu mibur dan selalu menyambar mencari. Itu namanya mengerjakan wasilah. Nah begitu, kerjakan. Sehingga tidak boleh ada orang Islam itu pengangguran, kuat kerja main dongo tok, asal mboten. Ya, kuat kerja main dongo tok, asal mboten. Apa ada contohnya? Nabi bersama para sahabat hanya angkat tangan tok tanpa kerja. Ayatnya jelas, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadillah, bertebaranlah. Makanya tidur setelah pas subuh itu termasuk dibenci. Kenapa? Itu waktu disebarkannya berkah. Nah begitu. Kenapa? Itu bukan waktu tidur, itu waktu zikir, waktu untuk menyambut keberkahan, intisar. Ketika sholat ditunaikan bukan tidur tapi intisar, bertebaran. Sekarang kita ambil contoh ketika sarana nggak mampu, menempuh sarana nggak mampu, melaksanakan sebab nggak mampu, serahkan kepada Allah. Nopo contoh ini kasus 3 orang terjebak di gua, mampu nyurung watu? Mampu nggak? Nggak mampu. Apa kegiatan mereka? Hanya doa. Nah, mulut gowane gowede, kelebuan watu, kayak masuknya kuat kan malah siset. Waktu netok saja nyurung raiso apa neh kecepet siset. Terus begini carane. Waktu netok itu jujung ra kuat apa neh kecepet mak krek siset. Terus begini caranya pot. Ini kekuatan manusia nggak ada. Sehingga yang tersebut pada gua apa kerjanya? Dongo. Kenapa? Nyurung nggak kuat, nggak ada tenaga, nggak bisa melaksanakan wasilah. Termasuk Abu Abdul Muthalib CS ketika Ka'bah mau dihancurkan, tentaranya nggak mampu. Orang itu punya penghitungan matematik, nggak mampu. Makanya diserahkan kepada Allah. Makanya Abdul Muthalib waktu itu berdoa di pintu Ka'bah, ya Allah, setiap orang akan menjaga apa yang menjadi miliknya. Rumahmu, milikmu, jagalah. Ketika kau mandatkan kepada saya nggak mampu. Saya akan menjaga milikku. Untaku akan saya ambil dan saya akan ngungsi, karena musibah akan berpotensi datang. Tentara sudah siap mengepung, saya tidak mampu, semuanya serahkan kepadamu. Itu contoh orang itu apabila sudah tidak ada apa kemampuan, yang ada hanya apa? Doa. Karena kerja cuma sebatas wasilah masalah. Contohnya banyak. Tapi selagi kita iso obah, ya kerjakan. Nggak perlu mengatakan jatah rezeki teko dewi. Nah ini termasuk pemalas pol. Nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Karena apa? Allah menurunkan sebab-sebab. Pernah ada orang itu memberi sarana kepada tamu. Tamunya seorang ustadz besar. Ketika tahu sarananya, loh dari mana ini?
dari Allah. Ngono jawabannya tuan rumah. Napa jawabannya sang tamu? Emangnya Allah menurunkan nyamuk dari langit? Nyamuk niku mudhun ke langit apa berproses? Proses, enek banyu nyamuke ngendok malih netes, karena berada pada lingkup itu, dan ini hukum wajar, bukan kondisi mendesak. Nanti ada mukjizat kalau orang beriman, namanya karomah. Nah begitu. Itu tadi rangkuman pelajaran yang telah kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Kira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.